Nah, di video kali ini aku mau membahas dan berbagi ilmu sama kalian tentang akuntansi inflasi atau perubahan harga. Nah, sebelum itu aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Gusti Ayu Triana Lestari. Aku berasal dari Tabanan dan sekarang aku lagi menempuh program studi sarjana aku di Universitas Pendidikan Indonesia, program studi S1 Akuntansi. Nah, jadi banyak banget berita yang aku baca, berita yang kita baca sehari-hari itu tentang inflasi. Indonesia lagi mengalami inflasi keuangan dan segala macam, dan juga pada saat ini pandemi ini kita Indonesia mengalami inflasi kan. Nah, jadi banyak yang bertanya, apa sih inflasi itu, gimana sih caranya untuk menghitung inflasi, apa sih faktor-faktor inflasi itu sendiri. Nah, jadi di video ini aku bakalan menjelaskan semuanya, dan aku juga bakalan berbagi pengetahuan aku tentang inflasi itu sendiri. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Oke, jadi di sini akuntansi inflasi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian inflasi, yang kedua metode pengukuran inflasi, yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, dan yang keempat akuntansi inflasi itu sendiri. Nah, jadi pengertian inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara terus-menerus dari berbagai faktor, yaitu yang pertama dikarenakan konsumsi masyarakat yang meningkat, yang kedua itu dikarenakan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumen, yang ketiga itu dikarenakan akibatnya distributor yang tidak lancar atau barang-barang itu tidak lancar. Nah, jadi ada juga nih menurut para ahli, yaitu menurut para ahli Samuelson dan Nordaus, itu inflasi itu dia menyatakan bahwa inflasi itu adalah dinyatakan sebagai kenaikan harga secara umum. Yang kedua adalah metode pengukuran inflasi. Ada 3 cara nih, cara untuk mengukur laju inflasi itu. Yang pertama adalah Consumer Price Index atau CPI, yang digunakan untuk pengeluaran biaya, untuk mengukur pengeluaran biaya rumah tangga dalam membeli suatu barang untuk keperluan rumah tangga atau kebutuhan hidup. Nah, caranya itu adalah seperti berikut, yaitu CPI sama dengan Cost of Basket Market Base if given year dibagi Cost of Market Base in base year dikali 100%. Yang kedua adalah Producer Price Index. Itu digunakan untuk menitik beratkan para pedagangan besar, seperti untuk mengukur harga bahan mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi. Ya, ini jadi indeks PPI sejalan dengan indeks CPI. Jadi rumusnya itu sama untuk mengukur indeks PPI dan juga indeks CPI. Dan yang ketiga itu adalah GNP deflator. Itu merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan juga indeks PPI. Itulah indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlah lebih banyak dibandingkan dengan kedua indeks tersebut. Jadi rumusnya itu juga berbeda. Rumus ini adalah GNP deflator sama dengan GNP nominal dibagi GNP real dikali 100%. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi inflasi itu sendiri. Menurut Samuelson dan Nordaus, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi. Yang pertama, ada 2 faktor nih. Yang pertama yaitu adalah demand pull inflation. Itu adalah timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produksi perekonomian, menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat. Yang kedua itu adalah cost push inflation or supply shock inflation. Itu adalah inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif. Tidak hanya itu, jadi inflasi itu sendiri ada berbagai faktor lain, yaitu ada namanya yang pertama domestic inflation. Itu adalah tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri. Jadi di dalam negeri pun kita bisa terjadi inflasi karena harga barang meningkat. Seperti sekarang pandemi itu benar-benar kita benar-benar terpuruk dengan semua keadaan keuangan, dan juga banyak barang banget yang meningkat seperti kayak daging,
seperti kebutuhan sehari-hari, rumah tangga itu pasti meningkat gitu. Dan yang kedua itu adalah imported inflation. Nah, seperti yang aku tadi bilang, itulah tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang. Yang keempat adalah akuntansi inflasi. Jadi apa sih hubungan inflasi dengan akuntansi inflasi? Jadi akuntansi inflasi ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur akuntansi inflasi sama dengan metode penentuan laba. Jadi penentuan laba adalah pada nilai laba yang lebih relevan yang digambarkan oleh laporan keuangan. Sedangkan inflasi itu adalah nilai semua item yang terdapat dalam laporan keuangan. Pada akuntansi inflasi ini, metode-metode yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah ada dua metode. Yang pertama adalah yang disebut general price level. Itu keuntungannya adalah yang pertama dapat menjelaskan pengaruh inflasi pada perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kegunaan perbandingan laporan antar periode. Dan yang ketiga adalah membantu pemakaian program laporan menilai arus kas di masa yang akan datang secara lebih baik. Dan kelemahan dari general price level ini adalah satu, yaitu inflasi ini terjadi pada yang berbeda dan perusahaan yang berbeda pada tingkat yang tidak sama. Metode yang kedua adalah current cost accounting. Itu menurut Edgar, Edwin, dan Philip Bell, itu yang dibutuhkan oleh manajer adalah bagaimana mereka mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk memaksimalkan laba. Manajer biasanya menghadapi masalah apakah ingin mempertahankan suatu aktiva atau utang atau menjual atau membayarnya, dan bagaimana menggunakan atau mendanai kegiatan perusahaan. Nah, itu biasanya kebimbangan dari seorang manajer. Dan jadi mereka itu mengusulkan perhitungan bisnis profit yang memiliki dua komponen. Yang pertama yaitu current operating profit. Itu laba dari current operating adalah kelebihan nilai sekarang dari barang atau jasa yang dijual dengan harga pokok. Yang kedua itu adalah realizable cost saving atau holding gain. Itu adalah kenaikan harga pokok dari suatu aktiva yang masih dimiliki sekarang dengan harga yang sekarang. Di akuntansi inflasi ini ada juga yang namanya model akuntansi yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah historical cost accounting, adalah biaya yang mendapatkan aset sesuai dengan riwayatnya. Dan yang kedua adalah replacement cost accounting, adalah nilai yang diukur saat ini atau current cost untuk mendapatkan aktiva baru atau menggantinya dengan kapasitas produksi yang sama. Dan yang ketiga adalah net realizable value accounting, itu adalah harga jual dikurangi dengan taksiran biaya penjualan. Jadi yang menjadi dasar dari membandingkan model-model ini adalah yang pertama, adanya kesalahan yang timbul akibat masalah waktu atau timing error yang diakibatkan karena perubahan nilai yang terjadi dalam suatu periode tertentu, tetapi dicatat, diperhitungkan, dan dilaporkan pada periode yang lain. Yang kedua itu karena kesalahan akibat alat ukur atau measure unit error. Itu adalah terjadi apabila laporan keuangan tidak disajikan dengan menggunakan dan mempertimbangkan tenaga beli dan mata uang tersebut. Yang ketiga itu adalah kesulitan dalam penafsiran atau interpretability. Laporan keuangan itu harus dipahami tanpa ada salahnya pengertian. Ketiga adalah relevansi. Itu laporan keuangan itu sendiri harus bermanfaat bagi pemakainya, terutama digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi udah pada tahu kan apa itu inflasi, pengertian inflasi, metode pengukuran inflasi, apa saja faktornya, dan akuntansi inflasi itu sendiri itu seperti apa. Nah, jadi semua itu sudah aku rangkum tadi. Aku sudah menjelaskan semuanya. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian suka, semoga harus di like, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan see you.